Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode FAM. Metode FAM ini untuk kasus D besar dari S. Kalau minggu lalu kan D sama dengan S. Sekarang kita bahas D besar dari S, dimana nanti perbedaan D besar dari S itu hanya pada baris damiki. Kita hanya menambahkan baris damiki, itu saja perbedaannya. Cara penyelesaiannya sama. Dimana kalau pada metode FAM ini kita mencari ada ini selisih baris, lalu selisih kolom. Masih ingat ya? Jadi pada metode FAM ini kita mencari dua angka terkecil dari biaya ini, lalu kita kurangkan, baik itu pada baris maupun pada kolom. Jadi pada baris dua angka terkecilnya, baris pertama 8 dikurang 5 sama dengan 3. Baris kedua ini 15 ya, 15 dikurang 10 5. Kemudian pada baris ketiga 19 dikurang 10 sama dengan 9. Begitu juga dengan kolom, selisih kolom. Cari dua angka terkecil pada kolom lalu kita kurangkan. Berarti 15 dikurang 0 ya, sama dengan 15. Kemudian 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian 8 dikurang 0 sama dengan 8. Nah, langkah selanjutnya yang harus saudara lakukan itu pada selisih baris dan kolom ini, pilih angka tertingginya atau terbesar dari 3, 5, 9, 8, 5, 15. Saudara pilih angka tertinggi, berarti pada angka 15. Lalu langkah selanjutnya berarti ini yang 15 ini merupakan prioritas 1 untuk pengisian sel kosong ini. Jadi karena dia angka tertinggi, jadi kita harus mengisi sel ini dimulai dari kolom pertama. Nah, mari kita isi. Langkah selanjutnya dari kolom pertama ini saudara cari biaya terkecil terlebih dahulu. Mana biaya terkecil itu kita mulai mengisi sel di antara 20, 15, 25, 0. Berarti angka terkecilnya atau biaya terkecil kan pada 0. Berarti karena ini 50 maka kita habiskan 50. Ini bisa ya, ini 50. Sementara ini kan baru masih sisa 50 lagi ya yang akan kita isi. Cari lagi angka terkecil antara 20, 15, 25. Berarti di 15. Dah, berarti kan kolom pertama sudah terpenuhi. Ini tidak boleh lagi diisi, boleh dicoret atau tidak dicoret boleh, supaya saudara tidak bingung. Silahkan saudara tandai saja, atau seperti ini boleh, atau disilang boleh, supaya menandai sel ini tidak boleh lagi diisi. Ini cukup 100 kan, 50 tambah 50 100, ini juga sudah memenuhi. Berarti ini tidak boleh lagi diisi ya, karena sudah memenuhi. Langkah selanjutnya sama, saudara cari lagi angka terkecilnya, selisih dari dua angka terkecil tersebut. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian
20 dikurang 10 sama dengan 10. Kenapa tidak 15 lagi? Karena 15 sudah terisi ya. Makanya 20 dikurang 10. Lalu ini tetap 19 dikurang 10. 9. Ini tidak strip ya, karena sudah tidak boleh terisi lagi. Berarti ini 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya sama. Dari selisih baris dan kolom yang kedua ini, yang dua nih ya. Nih, silakan saudara cari lagi angka tertingginya. Berarti angka tertinggi berada pada angka 10. Berarti angka 10 ini prioritas kedua untuk pengisian sel. Berarti pengisian sel berada pada baris kedua. Baris kedua ya. Untuk baris kedua, karena ini sudah ada 50, silakan cari biaya yang terkecilnya antara 20 dan 10 nih. Berarti di 10. Berapa kita isi di sini? Ini 60, ini udah ada 50. Berarti ini 10. Sorry. 10 ya. Nah, yang ini tidak boleh lagi diisikan karena sudah memenuhi 50 tambah 10 60. Dah, langkah selanjutnya sama, berarti 8 dikurang 5 sama dengan 3. Lalu ini tidak boleh lagi tidak usah dicari lagi karena ini udah terisi. Kemudian ini tetap 19 dikurang 10 sama dengan 9. Lalu yang ini sama, tidak boleh dicari lagi. Berarti ini 10 dikurang 5 ya. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Ini 19 dikurang 8 sama dengan 11 ya. Caranya sama, dari selisih baris dan kolom cari nilai tertinggi. Berarti nilai tertingginya berada pada angka 11. Angka 11 itu berada pada kolom ketiga. Berarti ini prioritas ketiga. Silakan isikan sel pada kolom ketiga ya. Nih, pada kolom ketiga. Di sini sudah terisi 10. Berarti untuk selanjutnya kan kita isi antara 8 dan 19. Cari biaya yang terkecilnya. Berarti di sini 30. Dah, ini sudah memenuhi ya. 30 tambah 10 40. Berarti ini silakan dicoret atau tidak boleh lagi diisi. Lalu langkah selanjutnya sama, masih ada juga sel kosongnya. Ini 5, langsung saja 5. Kemudian ini 10. Ini tidak diisi, ini tidak. Ini 10 ya. Ini 10. Lalu yang ini tidak. Ini sama 10 dikurang 5. Kemudian ini tidak ya, karena sudah terisi semuanya. Jadi dari yang ini tadi, ini pilih angka terbesarnya. Berarti ini 10. Berarti ini prioritas keempat. Jadi kita mulai mengisi sel pada baris ketiga ya. Nih, sesuai dengan ini. Pada baris ketiga. Berarti di sini ini kan 50 dia total biayanya 50 ya. Jadi antara 5 dan 10
kita boleh mengisikan di sini. Kita isikan di sini 50 boleh. Sebenarnya kan di sini kita isikan di sini dulu 50. Tapi kalau di sini 50, kita isikan di sini 60 tidak memenuhi dia ya. Makanya kita mulai dari sini. Nanti ini kita isikan 50. Nih karena ini 50 ya, makanya 50 kalau 60 nggak memenuhi dia ya. Lalu di sini 50 berarti ini kan 110, berarti ini 60. Dah ya, sampai sini bisa. Kemudian langkah selanjutnya kita cari biaya transportasi sama dengan 60 dikali 5 ditambah 50 kali, oh ya 30 kali 8 ada ya, sorry. 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 pakai 10 tambah 50 kali 10 tambah 50 kali 0, jadi 300 tambah 740 750 100 500 nol ya, 50 kali 0 1890. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan?